Aku merasa ada yang janggal di rumahku. Aku pun berpamitan pergi keluar kota, tapi diam-diam kembali memantau. Saat aku menunggu dalam gelap, tiba-tiba seorang kakek tua menepuk pundakku dan berbisik, "Tunggulah jam 12 malam, kamu akan tahu semuanya." Jantungku nyaris berhenti, aku syok saat melihat. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Santi. Dan sampai beberapa waktu lalu, aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Rumah adalah tempat aku menanggalkan lelah setelah hari-hari panjang. Tempat aku menertawakan hal-hal kecil bersama suamiku, Rido. Tempat aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut dinilai. Aku mengenal setiap sudutnya, setiap bunyi lantai kayu yang berderit, hingga aroma khas dapur di pagi hari yang selalu membuat hatiku tenang. Namun semua itu berubah. Bukan oleh pertengkaran, bukan oleh pengkhianatan yang jelas, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus. Kehadiran yang perlahan menggeser rasa nyaman tanpa meninggalkan luka yang bisa langsung kulihat. Hari itu, Rido pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat letih, tapi senyumnya dipaksakan. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika ia duduk di sampingku, menarik napas panjang, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang berat. "San," katanya pelan. Aku menoleh, menunggu. "Ibu akan tinggal bersama kita." Tanganku berhenti bergerak. Tidak ada nada kasar dalam ucapannya. Bahkan aku tahu, sebagai seorang anak, Rido hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Ayahnya sudah lama meninggal, dan Ibu Mirna hidup sendirian. Rumah lamanya terlalu besar untuk seorang diri, pikir Rido. Aku mengerti semua alasan itu. Secara logika, aku tidak memiliki satupun dasar untuk menolak. "Berapa lama?" tanyaku hati-hati. "Entahlah. Untuk sementara." Aku tersenyum. Sungguh, aku berusaha. Aku mengatakan tidak apa-apa. Aku mengatakan rumah ini rumahnya juga. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan pada hari pertama kepindahan Ibu Mirna, aku benar-benar percaya pada kata-kataku sendiri. Ia datang dengan koper sederhana dan ekspresi tenang. Tatapannya teduh, suaranya lembut. Ia memelukku dan mengatakan bahwa ia bahagia bisa tinggal bersama kami. Saat itu tak ada penolakan di hatiku, hanya sedikit kecanggungan yang wajar antara menantu dan mertua. Aku bahkan berinisiatif menyiapkan makanan kesukaannya. Kami makan bersama di meja makan, bertiga, seperti keluarga utuh. Tawa kecil sempat muncul, obrolan tentang masa lalu Rido ketika kecil membuat suasana terasa hangat. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Perubahan pertama tidak datang dengan suara keras. Tidak ada bentakan, tidak ada kata menusuk. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa terlalu panjang. Ibu Mirna bangun lebih pagi dariku. Ia menyapu halaman, merapikan ruang tamu, memindahkan beberapa barang tanpa berkata apapun. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Dapur yang dulu leluasa kugunakan, kini terasa penuh meski hanya kami bertiga. Aku tak pernah ditegur, tak pernah ditekan. Justru itu yang membuat dadaku sesak. Rido juga berubah. Bukan berubah sikap yang nyata, melainkan cara ia hadir. Ia masih tersenyum padaku, masih menyapaku, masih tidur di sebelahku setiap malam. Tapi ada jarak kecil yang tak bisa kujelaskan. Ia sering berbicara pelan dengan ibunya, berhenti saat aku datang, lalu melanjutkan pembicaraan dengan topik lain seolah tak terjadi apa-apa. Awalnya, aku mengabaikannya. Pasti cuma perasaanku saja, hiburku pada diri sendiri. Namun perasaan itu tidak pergi. Hari-hari berlalu, dan rumah ini seakan menyimpan napasnya sendiri. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Tatapan Ibu Mirna yang terlalu lama mengamati Rido. Cara Rido menunduk ketika ibunya berbicara. Suara langkah kaki di malam hari yang tak pernah kuingat sebelumnya. Aku pernah bangun di tengah malam dan mendapati Rido tak ada di sampingku. Pintu kamar terbuka sedikit. Suara berbisik pelan terdengar dari arah ruang tengah. Saat aku keluar, semua kembali sunyi. Rido sudah di dapur, menuang air minum, seperti tak pernah pergi kemanapun.
"Kamu kenapa bangun?" tanyanya santai. Aku menggeleng. Mimpi. Padahal jantungku berdetak terlalu cepat untuk sebuah mimpi. Aku mulai merasa bersalah pada pikiranku sendiri. Ibu Mirna adalah wanita tua yang lembut. Rido adalah suamiku, pria yang kupilih dengan penuh cinta. Tapi mengapa naluriku terus memperingatkanku? Rumah ini tak dingin. Pendingin udara menyala seperti biasa. Cahaya matahari masih masuk melalui jendela. Namun ada sesuatu yang berat di udara. Sesuatu yang membuat bahuku tegang, membuat langkah kakiku tak lagi ringan. Aku mencoba berbicara pada Rido, menanyakan hal-hal sederhana. Ia menjawab dengan wajar, tanpa celah. Justru jawabannya yang terlalu normal membuatku semakin tak tenang. Malam demi malam, aku tidur dengan mata terpejam namun pikiran terjaga. Aku mendengarkan setiap suara, setiap detak jam, setiap langkah yang mungkin hanya imajinasiku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu sensitif? Atau justru satu-satunya yang berani mendengarkan firasatnya? Dan disitulah titik awal kegelisahanku. Bukan pada satu kejadian besar, bukan pada satu kesalahan fatal, melainkan pada perasaan sederhana dan menakutkan. Aku tidak lagi mengenali rumahku sendiri. Dan ketika rumah bukan lagi tempat berlindung, segala hal kecil bisa tumbuh menjadi ketakutan yang sangat besar. Aku tidak tahu kapan tepatnya rasa itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Mungkin sejak aku mulai merasa diawasi di rumah sendiri. Atau sejak setiap gerakanku terasa seperti sedang dinilai, bukan diawasi secara terang-terangan, tapi cukup untuk membuat punggungku menegang tanpa alasan yang jelas. Ibu Mirna tidak pernah berkata kasar padaku. Ia tidak pernah mencampuri urusanku secara langsung. Namun justru sikap itulah yang membuat jarak di antara kami terasa semakin tebal. Ia terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu tahu kapan harus diam. Setiap pagi, aku selalu bangun dengan perasaan sedikit terlambat, meski jam dinding belum menunjukkan apapun yang darurat. Dapur sudah bersih, air panas sudah tersedia. Meja makan tertata tanpa celah. Seolah-olah aku datang terlambat ke peranku sendiri sebagai istri. "Nanti biar ibu saja," ucapnya suatu kali saat aku hendak mencuci piring. Nada suaranya sopan, senyumnya tipis. Tapi tanganku otomatis berhenti bergerak. Aku tidak ingin terlihat egois. Aku juga tidak ingin dianggap menantu yang tak tahu diri. Jadi aku mengangguk, mundur perlahan, dan kembali ke kamar dengan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Rido tidak melihat itu sebagai masalah. "Bukankah enak dibantu?" katanya ketika aku mencoba mengungkapkan perasaanku malam itu. Aku ingin berkata lebih. Ingin menjelaskan bahwa itu bukan soal dibantu atau tidak, melainkan tentang perasaanku yang perlahan terpinggirkan. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Aku hanya mengangguk lagi dan tersenyum, seperti kebiasaan baruku belakangan ini. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama, teratur, tenang, dan entah mengapa terasa menekan. Aku mulai menyadari bahwa pembicaraan antara Rido dan Ibu Mirna sering terjadi tanpa kehadiranku. Bukan karena mereka mengusirku, melainkan karena percakapan itu terjadi di waktu-waktu sunyi, saat aku mandi terlalu lama, saat aku tertidur lebih dulu, atau ketika aku sedikit terlambat pulang dari luar. Jika aku datang mendadak, obrolan itu langsung berhenti. Mereka tersenyum, mengganti topik, menyapaku seperti tak ada yang perlu disembunyikan. Dan mungkin memang tidak ada. Namun perasaan itu kembali datang. Perasaan yang sama, menggigit pelan di dada. Aku pernah berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan suara mereka dari ruang tengah. Bukan kata-kata yang mencurigakan, hanya diskusi ringan. Tapi intonasinya berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati. Seolah ada sesuatu yang harus dijaga agar tidak bocor keluar. Aku merasa bodoh karena berpikiran seperti itu. Ibu Mirna sering memberikan nasihat tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang bagaimana wanita seharusnya menjaga rumah tangga. Ia mengatakannya dengan nada ramah, tapi selalu membuatku merasa sedang diuji. Kunci rumah tangga itu sabar, Santi, katanya suatu sore. Kadang yang tidak kita ketahui, justru yang menyelamatkan kita. Aku tersenyum, meski jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Apa maksudnya?
Aku tidak berani bertanya. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah masuk hitunganku. Cara Rido menurunkan suara saat menerima telepon. Cara ibunya menatap jam dinding setiap kali sore menjelang. Cara lampu ruang baca sering menyala di malam hari, meski tak pernah ada yang mengaku menggunakannya. Ruang baca itu berada di bagian belakang rumah. Ruangan yang jarang kami sentuh. Aku bahkan hampir lupa keberadaannya sebelum Ibu Mirna tinggal bersama kami. Tapi sekarang, ruangan itu seakan hidup kembali. Aku pernah masuk ke sana sendirian suatu pagi. Bau kayu tua dan debu menyambutku. Rak-rak buku masih rapi. Namun ada bekas langkah di lantai. Sesuatu yang terasa baru. Seolah ruangan itu sering dilalui, meski tidak pernah disebutkan. Aku keluar dengan perasaan tidak nyaman, lalu menertawakan diriku sendiri. Terlalu banyak berpikir. Terlalu larut dalam imajinasi yang tak perlu ada. Namun perasaan itu tetap bertahan. Aku semakin jarang tertawa spontan. Semakin sering memikirkan berbagai kemungkinan yang tak ingin kuakui. Setiap kali Rido memandangku dengan tatapan datar, aku bertanya-tanya apa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku mulai bermimpi aneh. Tentang rumah ini yang berubah bentuk. Tentang pintu-pintu yang terkunci dari dalam. Tentang suara langkah yang mengikuti tanpa wujud. Pagi hari, aku bangun dengan mata lelah dan hati cemas. Lalu kembali bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Aku ingin percaya. Tapi kepercayaan itu mulai retak. Bukan karena bukti, melainkan karena jarak yang tak dibicarakan. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa aku tidak mampu lagi membedakan mana perasaan, mana kenyataan. Aku mencintai suamiku. Aku menghormati ibu mertuaku. Namun di tengah keduanya, aku berdiri sendirian, memeluk kecurigaanku sendiri tanpa berani membaginya pada siapapun. Dan saat itulah aku menyadari, diam bisa menjadi tempat paling berbahaya bagi pikiran seorang wanita. Karena dari diam, lahir ribuan kemungkinan. Dan dari kemungkinan, ketakutan menemukan rumahnya. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu satu hal, jika perasaan ini terus dibiarkan, aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Dan mungkin, itu akan mengubah segalanya. Aku mulai hidup dengan dua wajah. Wajah pertama adalah Santi yang terlihat biasa saja. Istri yang menyiapkan sarapan, menanyakan jadwal suami, menanggapi ucapan ibu mertua dengan sopan. Wajah ini tersenyum, mengangguk, dan berpura-pura tidak menyadari apapun. Wajah kedua hanya muncul saat aku sendiri. Wajah yang penuh pertanyaan. Wajah yang kelelahan karena terlalu sering menekan perasaan. Aku tidak lagi menjalani hari dengan rasa ringan. Setiap keputusan kecil terasa seperti sedang diawasi oleh pikiranku sendiri. Aku menimbang kata sebelum berbicara. Aku menahan gerak sebelum melangkah. Bahkan napasku sering terasa pendek tanpa alasan yang jelas. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rido berangkat kerja lebih awal setelah menerima telepon singkat dari ibunya. Ia tidak menjelaskan apa isi percakapan itu. Hanya berkata bahwa ia akan pulang agak malam. Aku mengangguk, seperti biasa. Namun setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tengah. Mendengarkan bunyi hujan. Mendengarkan detak jam. Mendengarkan pikiranku sendiri yang semakin ramai. Ibu Mirna duduk di kursi dekat jendela, menatap luar dengan tangan terlipat. Wajahnya terlihat damai, tapi ada jarak yang tak bisa kutembus. Aku ingin bertanya apakah ia baik-baik saja. Aku ingin membuka percakapan. Tapi sesuatu di dadaku menahan. Seolah ada garis tak terlihat yang tak boleh kulewati. Kami hidup dalam satu rumah, namun semakin jarang berbagi ruang batin. Aku mulai menyadari bahwa kehadiranku sering tidak dibutuhkan. Bukan karena mereka menolakku, melainkan karena mereka sudah membangun ritme sendiri. Ritme yang tak melibatkanku sepenuhnya. Sore itu, aku membersihkan kamar, lalu tanpa sengaja menemukan sesuatu di lemari bawah. Sebuah kunci cadangan, terikat cincin kecil dengan tanda khusus. Kunci itu bukan kunci kamar tidur. Bukan pula kunci pintu depan. Aku mengenalinya. Itu kunci ruang baca. Aku menatapnya lama. Rasanya seperti memegang sesuatu yang tidak seharusnya ada di tanganku. Aku ingin segera mengembalikannya,
Namun kakiku justru melangkah menuju belakang rumah. Ruang baca terbuka. Pintu tidak terkunci. Lampu padam, tapi ada aroma listrik yang samar, seperti bekas arus yang baru saja dilewati. Panel kecil di dinding samping tampak terbuka sedikit. Aku tidak tahu kenapa hal sekecil itu membuat tengkukku merinding. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk di lantai ruang tamu sambil memeluk lutut. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Naluri itu nyata. Dan ia menolak untuk diam. Malam itu, Rido pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi matanya berbinar samar. Seperti seseorang yang menunggu sesuatu. Aku memperhatikannya saat ia mencuci tangan, saat ia makan, saat ia menjawab pertanyaanku dengan kalimat singkat. Ada kerjaan tambahan? Tanyaku. Hanya urusan kantor. Jawabnya tanpa menatap. Aku ingin mempercayainya. Aku hampir mempercayainya. Namun saat Ibu Mirna keluar dari kamar dan menatap Rido sejenak, ada isyarat halus di antara mereka. Bukan gerakan jelas. Hanya jeda kecil dalam waktu. Dan jeda itu terasa terlalu berarti. Malam semakin larut. Aku berpura-pura tidur lebih cepat. Tubuhku berbaring, tapi pikiranku terjaga. Aku mendengarkan langkah kaki. Pintu yang dibuka perlahan. Suara bisik yang ditelan jarak. Aku tidak langsung bangkit. Aku menunggu. Menahan napas. Menghitung detak jantungku sendiri. Saat aku akhirnya membuka mata, Rido tidak ada di sampingku. Aku bangun pelan, mengintip dari balik pintu kamar. Cahaya redup terlihat dari arah belakang rumah. Langkah kakiku terasa berat, seakan lantai menolak pijakanku. Aku berhenti sebelum ruang baca. Pintu tertutup. Tidak rapat, tapi cukup untuk menahan pandangan. Aku tidak siap untuk melihat apapun. Namun aku juga tidak bisa pergi. Tanganku terangkat, tapi tak pernah menyentuh gagang pintu. Aku mundur perlahan. Masuk kembali ke kamar. Duduk di tepi ranjang sambil menggenggam selimut. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena aku melihat sesuatu yang menyakitkan. Melainkan karena aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketidaktahuan itu menggerogoti kewarasanku. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku istri yang kurang perhatian? Apakah kehadiranku terasa memberatkan? Atau ada sesuatu yang memang tak ingin mereka bagikan padaku? Aku menyalahkan diamku sendiri. Karena terlalu sering menelan perasaan, aku memberi ruang bagi ketakutan untuk tumbuh tanpa batas. Hari berikutnya, aku menatap wajahku di cermin lebih lama dari biasanya. Mata itu terlihat lelah. Wajah itu tampak asing. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku butuh kepastian, bukan dugaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mempertimbangkan langkah yang selama ini kutakuti, mengintip kebenaran dari belakang layar, bukan menunggu ia datang dengan sendirinya. Aku belum tahu caranya, belum tahu risikonya. Tapi aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak akan sanggup bertahan jika terus tenggelam dalam rasa curiga yang tak berbentuk. Dan sejak hari itu, benih keputusan mulai tumbuh di pikiranku. Keputusan yang akan membawaku pada hal-hal yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku butuh waktu lama untuk mengakui satu hal pada diriku sendiri. Bukan pada Rido. Bukan pada Ibu Mirna. Hanya pada diriku sendiri, dalam kesunyian yang tak bisa dipungkiri lagi. Aku tidak percaya sepenuhnya. Pengakuan itu pahit. Rasanya seperti menelan sesuatu yang melukai kerongkongan. Karena kepercayaan seharusnya menjadi fondasi pernikahan, bukan sesuatu yang dipertanyakan diam-diam di balik pintu kamar. Namun setiap kali aku mencoba memaksakan keyakinan, naluriku justru berteriak lebih keras. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena suara langkah atau bisikan pelan, tetapi oleh pikiranku sendiri yang terus berputar. Aku menatap langit-langit kamar, menghitung detak jam, hingga akhirnya menyadari bahwa menunggu hanya akan membuatku semakin rapuh. Aku harus tahu. Bukan untuk menuduh, melainkan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Pagi hari datang dengan cahaya pucat. Rido bersiap berangkat kerja seperti biasa. Ia mencium keningku singkat, lalu berkata bahwa beberapa hari ke depan mungkin akan sibuk. Ada agenda kantor yang mengharuskannya pulang lebih malam. Aku mungkin akan lembur beberapa hari, katanya sambil mengenakan sepatu. Kapan? Tanyaku,
berusaha terdengar biasa. Tidak lama. Beberapa hari saja. Beberapa hari. Kata itu melekat di kepalaku. Saat pintu tertutup, aku duduk diam di tepi ranjang. Detak jantungku terasa terlalu jelas. Dan di sanalah, di antara sunyi pagi dan sisa kehangatan ranjang, sebuah rencana mulai tersusun. Rencana yang menuntut keberanian. Dan ketidakjujuran kecil yang terasa mengerikan. Aku menghabiskan hari itu berpura-pura normal. Mengajak Ibu Mirna mengobrol tentang masakannya, membersihkan rumah, menonton acara sore bersama. Namun di balik semua itu, pikiranku sibuk menimbang risiko. Aku tidak ingin mencurigai tanpa bukti. Tapi aku juga tidak sanggup terus hidup dalam ketidakpastian. Malamnya, aku membuka laptop saat semua orang terlelap. Cahaya layar menyinari wajahku. Tanganku gemetar saat mengetik kata-kata yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Kamera pengawas, pemasangan sistem keamanan rumah, pemantauan jarak jauh. Aku merasa bersalah bahkan sebelum melakukannya. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh dorongan untuk melindungi diriku sendiri. Ini hanya untuk sementara, bisikku pada diri sendiri. Hanya untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, dengan alasan ingin menambah keamanan rumah, aku memanggil teknisi. Ibu Mirna menyambut ramah. Rido tidak banyak bertanya. Ia mempercayaiku sepenuhnya, dan justru itulah yang membuat dadaku terasa sesak. Kamera dipasang di area umum, ruang tamu, dapur, lorong belakang, dan satu unit mengarah ke pintu ruang baca. Aku tidak memasangnya di kamar. Aku masih memiliki batas yang tak ingin kulewati. Setidaknya, aku meyakinkan diriku demikian. Saat teknisi pergi, aku berdiri lama memandangi sudut-sudut rumah yang kini terasa berbeda. Ada mata yang akan menyaksikan segalanya. Ada rekaman yang bisa diulang. Ada kebenaran yang mungkin akan terkuak, atau justru membuka luka baru. Beberapa malam setelah itu, aku mengumumkan niatku pergi keluar kota. Katanya, aku akan mengunjungi kerabat dan butuh waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Rido tampak terkejut. Ibu Mirna juga menatapku lebih lama dari biasanya. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Rido. Aku menarik napas pelan. Aku capek. Aku butuh udara. Tidak sepenuhnya bohong. Tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Mereka setuju. Tidak ada penolakan. Namun sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka saling memandang. Dan aku menangkapnya. Hari keberangkatanku tiba. Aku menyiapkan tas kecil. Mencium tangan Ibu Mirna. Memeluk Rido lebih lama dari biasanya. Senyumku terasa asing di wajahku sendiri. Mobil bergerak menjauh dari rumah. Aku menatap spion sampai bangunan itu menghilang dari pandangan. Jantungku berdebar bukan karena perjalanan, melainkan karena apa yang akan kulakukan setelah ini. Aku tidak pergi sejauh yang mereka kira. Aku kembali beberapa jam kemudian, menyewa tempat kecil tak jauh dari rumah. Dari sana, aku membuka layar ponsel dan masuk ke sistem yang telah kupasang. Tampilan pertama muncul tanpa suara. Ruang tamu kami. Terlihat tenang. Terlihat biasa. Terlihat seperti rumah yang kutinggalkan dengan senyum palsu beberapa jam lalu. Aku menunggu. Jam demi jam berlalu. Aku mengamati setiap gerakan kecil. Setiap perubahan cahaya. Setiap langkah kaki. Dan saat malam turun, rumah itu perlahan menunjukkan wajah yang selama ini hanya hadir dalam kecurigaanku. Ibu Mirna dan Rido bergerak dengan ritme yang teratur. Tidak tergesa. Tidak panik. Seolah-olah mereka tahu persis apa yang harus dilakukan ketika aku tidak ada. Dadaku menegang. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Aku tidak tahu apakah aku siap melihatnya. Namun satu hal sudah pasti. Kejujuranku telah berhenti di hari aku memilih pengawasan sebagai jalan keluar. Dan sejak detik itu, aku menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini, aku tak akan bisa kembali menjadi Santi yang sama seperti sebelumnya. Hari pertama aku menatap layar, aku masih mampu bernapas dengan normal. Aku duduk di tepi ranjang kamar sewaan yang sunyi, memeluk ponsel seperti sedang menggenggam hidupku sendiri. Di layar, rumahku terlihat tenang. Terlalu tenang. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada suara. Tidak ada rahasia yang meloncat keluar untuk dihakimi.
Aku hampir tertawa saat itu. Hampir memarahi diriku sendiri karena telah bertindak sejauh ini. Kamu berlebihan, Santi, gumamku. Mereka hanya menjalani hari seperti biasa. Namun pikiran itu runtuh perlahan, seiring berjalannya waktu. Menjelang sore, Ibu Mirna bergerak lebih sering dari biasanya. Ia mondar-mandir, memeriksa sudut rumah, terkadang berhenti seolah mendengarkan suara yang tidak tertangkap kamera. Sesekali ia menatap pintu depan lama, lalu melirik jam dinding. Aku tahu pola itu. Itu bukan kebiasaan orang yang sedang santai. Beberapa saat kemudian Rido pulang. Ia tidak langsung mengganti pakaian seperti biasanya. Ia berdiri di ruang tamu, berbincang pelan dengan ibunya. Aku memperbesar layar, seolah jarak bisa runtuh hanya dengan sentuhan jari. Ekspresi mereka datar, tapi fokus. Pembicaraan itu tidak panjang, namun cukup intens untuk membuat dadaku mengencang. Setelah itu, sesuatu yang mengganggu pikiranku terjadi. Lampu ruang tamu dipadamkan. Bukan semua. Hanya beberapa titik, menciptakan suasana remang yang tidak perlu ada di sore hari. Aku menelan ludah. Tanganku terasa dingin meski udara kamar sewaan ini hangat. Kenapa gelap? Bisikku, seolah kamera bisa menjawab. Hari pertama berlalu dengan banyak jeda. Tidak ada kejadian dramatis. Tidak ada sentuhan yang salah. Namun justru rutinitas sunyi itu membuatku lebih gelisah dibanding dugaan buruk apapun. Malamnya aku sulit tidur. Setiap kali pejam, bayangan layar itu muncul. Wajah Rido yang jarang menatap kamera. Cara Ibu Mirna berdiri terlalu lama di lorong belakang. Dan ruang baca, yang tetap gelap dari kejauhan, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Hari kedua terasa lebih berat. Aku bangun lebih pagi dan langsung membuka aplikasi pengawasan. Rumah itu sudah hidup. Ibu Mirna terlihat sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Tangannya bergerak cekatan, sesekali berhenti untuk memeriksa catatan kecil yang kutahu tidak pernah ada sebelumnya. Catatan itu membuat dadaku panas. Dari mana kertas itu? Untuk apa? Rido belum terlihat. Pukul-pukul berlalu. Lalu akhirnya ia keluar dari kamar dengan langkah tenang. Mereka tidak banyak berbicara, namun gestur mereka terlihat saling memahami. Aku merasa seperti sedang menonton pertunjukan tanpa suara. Setiap gerakan terlalu bermakna. Setiap jeda seperti menyimpan rahasia. Siang harinya, sesuatu berubah. Kamera lorong belakang menangkap Ibu Mirna berjalan menuju ruang baca. Ia membawa sesuatu, tidak jelas bentuknya, tapi cukup besar untuk digenggam dengan kedua tangan. Beberapa menit kemudian, ia keluar tanpa membawa apapun. Dadaku berdegup keras. Aku memindahkan tampilan ke kamera ruang baca. Sepi. Tidak ada sudut yang terlihat jelas, hanya pintu dan bayangan dinding kayu. Kenapa harus ruangan itu? Bisikku dengan suara gemetar. Ruang yang hampir tidak pernah kami gunakan. Ruang yang menyimpan panel listrik utama rumah. Ruang yang dulu terasa mati, tapi kini justru terlihat hidup dalam caraku yang paling menakutkan. Saat malam turun, aktivitas mereka semakin teratur. Lampu-lampu dimatikan dengan urutan tertentu. Rido tampak memeriksa jam berkali-kali. Ibu Mirna lebih sering berada di belakang, di area yang sulit terjangkau kamera. Aku mencatat waktu di ponselku, membuat pola dari gerakan mereka. Seakan-akan aku sedang menyusun potongan teka-teki yang tidak ku mengerti gambarnya. Aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Setiap malam, pada jam yang sama, mereka menuju ruang baca. Selalu berdua. Selalu tanpa suara. Selalu dalam gelap. Aku ingin berhenti menonton. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku sudah terlalu jauh. Bahwa apapun yang kulakukan sekarang hanya akan melukai diriku sendiri. Namun tanganku tetap di sana. Mataku tetap menatap layar. Hari ketiga adalah yang terberat. Rumah itu berubah lebih drastis. Dekorasi kecil yang tak kukenali muncul di beberapa sudut, tapi cepat disingkirkan kembali. Kabel kecil tampak keluar dari balik rak buku. Panel listrik terlihat terbuka lebih lama dari yang seharusnya. Jantungku terasa seperti hendak melompat keluar. Aku mulai menciptakan skenario sendiri. Pikiran-pikiran yang tidak ingin kusebut. Kesimpulan yang berat dan menyakitkan. Ini salah, kataku sambil berdiri,
mondar-mandir di kamar kecil itu. Ini tidak mungkin. Tapi layar itu tidak memberi ruang untuk menyangkal. Menjelang malam, aku duduk kembali. Tangan gemetar. Mata perih. Aku sudah terlalu terikat pada kebenaran, apapun bentuknya. Dan saat itulah kamera menangkap sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Rido dan Ibu Mirna berdiri di depan ruang baca. Tidak berbicara. Tidak saling menatap. Seolah sedang menyiapkan sesuatu yang penting dan sensitif. Rido membuka panel listrik utama. Lampu rumah padam hampir seluruhnya. Hanya cahaya kecil dari lorong yang tersisa, memantul di dinding seperti bayangan tak bernama. Aku menutup mulutku sendiri, menahan napas. Tidak, bisikku lirih. Tidak sekarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Kamera tidak menjangkaunya. Yang bisa kulihat hanyalah pintu tertutup dan kegelapan yang semakin pekat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memulai semua ini, aku merasa benar-benar takut. Bukan karena apa yang kulihat, melainkan karena apa yang tidak bisa kulihat. Dan di tengah ketakutan itu, satu kesadaran pahit muncul dengan sangat jelas. Jika aku menunggu lebih lama, aku mungkin akan mengetahui kebenaran. Namun aku juga mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Layar kecil itu menjadi satu-satunya jendela antara aku dan rumah yang dulu kupikir sepenuhnya kumiliki. Aku duduk di lantai kamar sewaan, punggung bersandar ke dinding, lututku tarik ke dada. Napasku pendek-pendek, seperti sedang berlari padahal tubuhku diam. Di layar, rumah kami tenggelam dalam gelap. Lampu-lampu yang biasanya menyala redup kini benar-benar mati. Panel listrik yang dibuka Rido beberapa saat sebelumnya menghapus hampir seluruh penerangan. Hanya satu cahaya kecil di lorong depan yang masih menyala, seperti sisa kesadaran yang menolak padam sepenuhnya. Aku menunggu. Detik terasa terlalu panjang. Menit seperti berhenti bergerak. Pintu ruang baca tetap tertutup. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Kamera tidak menangkap apapun selain permukaan kayu tua yang diam membisu. Apa yang kalian lakukan di dalam sana? Bisikku, tanpa sadar. Dadaku terasa sempit. Semua kemungkinan berdesakan di kepalaku. Aku ingin menghentikan pikiranku, tapi ia justru berlari semakin liar. Adegan-adegan yang terlalu menyakitkan muncul tanpa izin. Aku menutup mata, namun suara detak jantungku justru semakin keras. Aku membuka mata lagi. Pintu itu masih tertutup. Waktu berlalu, entah berapa lama. Lalu akhirnya, pintu ruang baca terbuka. Rido keluar lebih dulu. Wajahnya serius, tanpa ekspresi yang bisa kuterjemahkan. Ia menoleh ke belakang, mengangguk kecil. Ibu Mirna menyusul dengan langkah hati-hati. Aku mencondongkan tubuh ke depan, seolah itu bisa membawaku lebih dekat. Mereka berdiri di lorong belakang. Tanpa bicara, tanpa saling menatap lama. Lalu Rido kembali menutup panel listrik. Satu persatu lampu menyala kembali, menciptakan kontras yang menyilaukan. Aku berkedip, napasku tercekat. Kenapa semua ini terasa seperti ritual? Mereka tidak langsung kembali ke posisi semula. Justru sebaliknya. Mereka berdiri di sana cukup lama. Ibu Mirna memegang dada, menarik napas perlahan. Rido mengusap wajahnya, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang berat. Perutku terasa melilit. Aku tidak kuat lagi. Dorongan itu datang tiba-tiba. Tidak masuk akal. Tidak terukur. Hanya keinginan mendesak untuk menghentikan semua ini dengan caraku sendiri. Aku berdiri, meraih tas, memasukkan ponsel dan kunci. Tanganku bergerak otomatis. Kepalaku kosong, hanya diisi satu pikiran. Aku harus kembali ke rumah sekarang juga. Aku tidak peduli dengan alasan yang melemahkanku sebelumnya. Tidak peduli bagaimana kemungkinan terburuk akan melukaiku. Lebih baik aku hancur oleh kebenaran, daripada perlahan mati oleh dugaan. Perjalanan kembali terasa seperti mimpi buruk yang diperpanjang. Lampu jalan berkelebat tanpa makna. Klakson terasa jauh. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai. Saat berdiri di depan rumah, kakiku hampir tak sanggup menopang tubuhku. Rumah itu terlihat normal. Lampu teras menyala. Tirai jendela tertutup rapi.
Tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa beberapa waktu lalu, hampir seluruh cahaya di dalamnya sengaja dipadamkan. Aku membuka pintu dengan kunci cadanganku. Rumah itu menyambutku dengan keheningan yang terlalu bersih. Aku melangkah masuk perlahan. Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku takut mereka bisa mendengarnya. Aku menghentikan langkahku di ruang tengah, menajamkan pendengaran. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah kaki. Hendak kukira mereka telah masuk kamar, tapi lampu kamar mereka masih mati. Aku berjalan ke lorong belakang. Setiap langkah seperti melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Dan di sanalah aku melihatnya. Pintu ruang baca tertutup, tapi tidak terkunci. Cahaya samar merembes dari celah bawahnya, menari di lantai seperti garis peringatan. Tanganku terangkat, bergetar, beku di udara. Aku berdiri cukup lama di sana. Hingga akhirnya, rasa takut itu kalah oleh tekad yang sudah telanjur terbentuk. Aku mendorong pintu. Ruangan itu tidak kosong. Lampu kecil menyala menggantung rendah. Beberapa rak buku bergeser dari posisi semula. Kabel-kabel menjuntai dari dinding. Panel listrik utama terbuka. Meja kecil di sudut ruangan dipenuhi kertas dan benda-benda yang tak sempat kukenali satu persatu. Dan yang paling mengejutkanku, Rido dan Ibu Mirna menoleh bersamaan ke arahku. Tidak ada kepanikan. Tidak ada amarah. Hanya keterkejutan yang cepat disamarkan. Santi, suara Rido rendah. Terkejut. Namun bukan seperti orang yang ketahuan dalam kesalahan besar. Aku mundur satu langkah. Dadaku naik turun. Mataku menyapu ruangan. Segalanya terasa kabur dan terlalu jelas dalam waktu yang sama. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku. Suaraku gemetar. Kenapa semua ini harus sembunyi-sembunyi? Ibu Mirna berdiri perlahan. Wajahnya terlihat lelah, namun tatapannya penuh sesuatu yang belum bisa kupahami. Kamu seharusnya tidak ada di sini, katanya pelan. Kalimat itu menikam lebih dalam dari yang bisa kuperkirakan. Ini rumahku. Balasku dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa yang kalian sembunyikan dari aku. Tapi aku berhak tahu. Rido membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Aku melihat sesuatu di matanya, kebingungan, penyesalan, atau mungkin ketakutan. Aku menunggu. Namun tidak ada jawaban cepat. Keheningan itu menggantung di udara, menekan dadaku dengan berat yang menyiksa. Dan disitulah aku menyadari satu hal yang membuat kakiku terasa lemas. Apapun yang terjadi di ruangan ini, apapun yang mereka sembunyikan dariku, tidak akan sederhana. Tidak akan bisa diselesaikan dengan satu kalimat penjelasan. Puncak ketegangan itu menatap kami bertiga seperti saksi bisu. Dan malam itu, di dalam ruang baca yang selama ini kutakuti, aku berdiri tepat di ambang kebenaran. Kebenaran yang mungkin akan menghancurkan seluruh dugaanku. Atau justru menghancurkanku. Aku berdiri di sana, di ambang ruang baca yang selama ini hanya hidup dalam kecurigaanku, dengan tubuh gemetar dan pikiran yang hampir menyerah. Lampu kecil menggantung di atas kepala kami, menciptakan bayangan panjang di dinding. Bayanganku sendiri terlihat asing, seperti perempuan yang tidak lagi kukenal. Rido menatapku. Ibu Mirna berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tak satu pun dari mereka bergerak. Seolah aku adalah tamu yang datang pada waktu yang salah, bukan istri yang pulang ke rumahnya sendiri. Duduklah, kata Rido akhirnya, suaranya rendah dan tertahan. Nada itu membuat hatiku mencelos. Bukan nada orang yang bersalah. Bukan nada orang yang tertangkap basah. Melainkan nada seseorang yang sedang berusaha menjaga sesuatu agar tidak runtuh lebih cepat. Aku tidak mau duduk, jawabku cepat. Aku mau jawaban. Kata-kataku terdengar keras di telingaku sendiri. Namun jika aku melembutkannya sekarang, aku takut akan kehilangan keberanian yang tersisa. Ibu Mirna menarik napas panjang. Ia melangkah mendekat, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu. Garis-garis halus di sekitar matanya terlihat lebih jelas malam ini. Ia tampak sangat lelah. Santi, katanya pelan. Tidak semua yang disembunyikan itu buruk. Kalimat itu membuat dadaku seperti diremas. Kalau tidak buruk, sahutku, suara hampir pecah, kenapa harus sembunyi-sembunyi?
Kenapa aku harus berpura-pura pergi baru bisa melihat semua ini? Rido menoleh tajam ke arahku. Kamu melihat? Tanyanya. Aku menahan napas. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura polos. Aku tahu, kataku. Aku tahu kalian sering kesini. Aku tahu tentang panel listrik. Aku tahu lampu-lampu itu sengaja dimatikan. Aku tahu kalian melakukan sesuatu saat aku tidak ada. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku bisa mendengar detak jam kecil di dinding. Tik, tok, tik, tok. Seperti penghitung mundur yang kejam. Ibu Mirna memejamkan mata. Bahunya sedikit turun, seolah beban yang ia pikul terlalu lama akhirnya mencapai batasnya. Kami tidak ingin kamu salah paham, katanya lirih. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar nyaring dan asing. Terlambat. Air mata mulai menggenang. Tapi aku menahannya. Aku ingin kuat. Aku perlu kuat. Apa yang sebenarnya kalian rahasiakan dariku? Tanyaku sekali lagi, lebih pelan, namun jauh lebih menekan. Rido berjalan mendekat. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuhku, lalu berhenti di udara. Ia menurunkannya perlahan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, ujarnya. Kalimat itu, kalimat klise itu, nyaris membuatku kehilangan kendali. Justru karena aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan, aku jadi hancur pelan-pelan. Kataku, aku tidur dengan rasa curiga. Aku bangun dengan ketakutan. Aku merasa sendirian di rumahku sendiri. Itu pengakuan yang paling jujur yang pernah kuucapkan. Rido menunduk. Rahangnya mengeras. Ia tidak membantah. Dan ketidakmampuannya membantah membuat rasa sakit itu semakin tajam. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Pandanganku menyapu meja. Kertas-kertas. Kabel. Beberapa benda kecil yang terlihat seperti perlengkapan dekorasi. Meski saat itu pikiranku terlalu kacau untuk memahami maknanya. Jadi ini apa? Tanyaku sambil menunjuk. Apa sebenarnya ini semua? Ibu Mirna mendekat dan berdiri di sampingku. Aku bisa mencium aroma khasnya. Aroma yang biasanya menenangkan. Kini justru membuat dadaku bergetar. Rido, katanya lembut namun tegas. Sudah cukup. Rido mengangkat kepala. Mata kami bertemu. Ada kilatan emosi di sana. Penyesalan, ketakutan, dan sesuatu yang belum bisa kupahami. Tunggu, katanya. Belum sekarang. Aku mendongak, napasku kacau. Belum sekarang, ulangku. Kapan lagi? Saat aku sudah tidak bisa mempercayai apapun. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menyentuh rak buku. Kakiku terasa lemas. Aku duduk perlahan di kursi kecil, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisku pecah. Bukan tangis histeris. Bukan jeritan. Melainkan tangis senyap yang keluar dari tempat paling dalam di dadaku. Tangis seorang perempuan yang merasa diasingkan oleh diam. Aku mendengar langkah kaki mendekat, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, aku merasakan sesuatu diletakkan di depanku. Aku mengangkat kepala. Di atas meja kecil itu, tergeletak sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan segala kemungkinan buruk yang berputar di kepalaku. Potongan pita. Kertas warna. Sebuah catatan kecil dengan tulisanku sendiri, yang pernah kutulis bertahun-tahun lalu, dan kupikir sudah hilang. Aku terpaku. Itu, bisikku. Dari mana? Aku menatap Rido. Lalu Ibu Mirna. Jantungku berdetak tidak beraturan. Ibu Mirna tersenyum kecil. Senyum yang getar, tapi penuh kehangatan yang sudah lama tak kurasakan. Kami menyimpannya, katanya, sejak lama. Kepalaku berdenyut. Potongan-potongan kecurigaan yang selama ini kususun tiba-tiba terasa tidak cocok. Untuk apa? Tanyaku nyaris tak bersuara. Rido membuka mulut untuk menjawab, lalu terdiam. Seperti seseorang yang berdiri di tepian jurang, ragu untuk melompat atau mundur. Aku menatap benda-benda itu lagi. Semakin lama, semakin terasa ada yang janggal dengan ketakutanku sendiri. Tidak masuk akal. Tidak sesuram yang kubayangkan. Namun pikiranku belum siap menerima makna lain. Aku berdiri perlahan. Kalau ini bukan keburukan, kataku, mataku berkaca-kaca, lalu apa? Tidak ada jawaban langsung.
Namun di wajah mereka berdua, untuk pertama kalinya aku melihat hal yang tidak kulihat selama ini. Bukan konspirasi, bukan rahasia gelap, melainkan kegugupan dan keinginan kuat untuk melindungiku dari sesuatu. Malam itu, hatiku hampir runtuh oleh salah paham yang kupelihara sendiri. Dan di saat yang sama, untuk pertama kalinya, retakan tipis mulai muncul di dinding ketakutanku. Aku menatap benda-benda di meja itu lebih lama dari yang seharusnya. Tanganku bergerak perlahan, seolah takut menyentuhnya akan menghapus sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami. Potongan pita warna lembut, kertas hias yang tepinya belum rapi, beberapa lampu kecil yang belum dirangkai, dan catatan itu. Catatan kecil yang kutulis bertahun-tahun lalu, tanpa pernah menyangka seseorang akan menyimpannya. Ini, untuk apa? Tanyaku lagi, suaraku nyaris habis. Ibu Mirna memandangku dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya yang selama ini terlihat begitu tenang kini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kerapuhan seorang ibu yang terlalu lama menyimpan rahasia dengan niat baik. Kamu selalu bilang kamu tidak pernah dirayakan dengan sungguh-sungguh, katanya pelan. Kamu pernah menulis itu, jauh sebelum menikah dengan Rido. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Aku menoleh ke Rido. Kamu. Ia mengangguk. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang ragu, gugup, dan sangat manusiawi. Aku menemukannya waktu kita pindahan dulu, katanya. Aku simpan. Aku pikir, suatu hari nanti aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda untukmu. Kepalaku berdenyut. Potongan-potongan peristiwa beberapa hari terakhir tiba-tiba bergerak cepat di dalam pikiranku. Lampu yang dipadamkan, ruang baca yang digunakan, kabel-kabel yang terlihat aneh, kertas catatan yang tak kukenal. Berarti, aku menelan ludah. Semua ini, Ibu Mirna melangkah lebih dekat. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyentuh tepi meja. Kami ingin memberi kejutan, ucapnya lirih. Ulang tahunmu jatuh beberapa hari lagi. Sunyi menyergap ruangan. Aku tidak bereaksi, tidak tersenyum, tidak menangis. Aku hanya berdiri mematung, mencoba mencerna kalimat yang baru saja kudengar. Kejutan? Bukan rahasia kelam. Bukan kebohongan. Bukan pengkhianatan. Kejutan. Anda tahu? Tanyaku pada Ibu Mirna, masih dengan nada tak percaya. Ia mengangguk pelan. Rido bercerita. Tentangmu. Tentang banyak hal yang tidak pernah kamu ucapkan dengan lantang. Aku hanya ingin membantu. Kakiku terasa lemas. Aku duduk kembali di kursi. Duniaku seperti bergeser sedikit, cukup untuk membuatku pusing namun perlahan mulai menemukan titik pijak. Jadi lampu dimatikan itu, bisikku. Untuk mengecek rangkaian, jawab Rido cepat. Kami tidak mau kamu melihat apapun sebelum waktunya. Aku tertawa kecil. Tawa itu terdengar aneh. Sekali. Lalu berhenti. Digantikan oleh sesuatu yang lebih berat. Rasa malu. Semua kecurigaan yang kutumpuk. Semua ketakutan yang kubesarkan sendirian. Semua malam tanpa tidur karena pikiranku sendiri. Aku memandang mereka bergantian, lalu menunduk. Aku pikir, kata-kataku tercekat. Aku pikir kalian menyembunyikan sesuatu yang buruk dariku. Ibu Mirna mendekat dan berlutut di hadapanku. Ia memegang tanganku dengan lembut, sangat lembut, seolah aku kaca yang mudah pecah. Santi, katanya, kami justru ingin melakukan sesuatu yang baik tanpa membuatmu terbebani. Air mata jatuh begitu saja. Bukan tangis histeris. Bukan luapan emosi berlebihan. Melainkan tetes-tetes kesadaran yang terlambat. Aku terlalu jauh, bisikku. Aku curiga pada orang-orang yang justru mencintaiku. Rido berlutut di sisiku. Kamu tidak salah merasa, ujarnya pelan. Aku yang salah karena tidak berbicara. Aku pikir diam adalah cara paling aman. Kalimat itu menusuk lembut. Diam. Itulah akar segalanya. Aku teringat semua malam ketika aku memilih diam. Semua pagi ketika aku menelan perasaan. Semua momen ketika jarak dibiarkan tumbuh tanpa disapa. Kita sama-sama salah, kataku akhirnya. Aku menutup diri, kamu menyembunyikan niat baik. Ibu Mirna menggenggam tanganku lebih erat. Dalam keluarga,
Niat baik yang tidak diucapkan bisa berubah menjadi luka. Kalimat itu begitu sederhana, namun menghantam tepat di dadaku. Aku berdiri perlahan, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, udara terasa lebih ringan. Beban di bahuku tidak serta-merta hilang, tapi setidaknya kini aku tahu bentuknya. Aku menatap ruangan itu lagi. Ruang baca yang selama ini kutakuti, ternyata hanya menyimpan cinta yang dikemas dalam keheningan. Bolehkah? Ucapku ragu, aku melihat rencananya. Ridho tersenyum, kali ini lebih lega. Ia mengambil beberapa kertas dan membentangkannya di meja. Ada sketsa sederhana, daftar kecil, bahkan pembagian tugas yang ditulis dengan tangan. Aku tersenyum tipis. Bukan karena dekorasinya, melainkan karena niat di baliknya. Aku mengusap wajahku. Malam ini benar-benar menguras segalanya. Maaf, kataku. Untuk kamera, untuk pengawasan, untuk dugaanku sendiri. Ridho tidak marah. Ibu Mirna tidak tersinggung. Justru ada keheningan hangat yang mengisi ruang itu, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Yang penting kamu tahu sekarang, kata Ridho. Aku mengangguk. Kebenaran yang kutemukan bukan menghancurkanku, melainkan memperlihatkan satu hal yang selama ini luput dari perhatianku. Kepercayaan bukan sekadar perasaan, tetapi percakapan yang harus dijaga. Dan malam itu, ketika akhirnya aku kembali ke kamar, aku merasa sangat lelah. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tidak langsung bisa tidur malam itu. Meski kebenaran telah terungkap, meski ketakutan yang selama ini menggerogoti pikiranku runtuh sebelum sempat menjadi kenyataan, ada sesuatu yang masih tertinggal di dadaku. Bukan curiga, bukan marah, melainkan rasa bersalah yang perlahan tapi pasti menyusup ke setiap sudut pikiranku. Aku berbaring menghadap langit-langit kamar, menatap bayangan kipas yang berputar lambat. Setiap putarannya seperti mengulang satu pertanyaan yang sama. Sejak kapan aku menjadi orang yang lebih percaya pada ketakutanku sendiri daripada orang-orang yang mencintaiku? Aku menoleh ke samping. Ridho sudah tertidur. Napasnya teratur, wajahnya terlihat jauh lebih damai dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa lelahnya ia belakangan ini. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena harus menjaga sesuatu sendirian, tanpa tahu kapan atau bagaimana harus menjelaskan. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Ingatan demi ingatan muncul, bukan sebagai potongan acak, melainkan rangkaian yang runtut. Sejak Ibu Mirna pindah ke rumah kami, aku langsung memberi jarak tanpa benar-benar sadar melakukannya. Aku membatasi obrolan, memendekkan senyum, memperpanjang prasangka. Aku pikir aku sedang melindungi diriku sendiri. Nyatanya, aku hanya membangun tembok dari asumsi. Pagi datang dengan cahaya lembut. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Dapur masih sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku menyiapkan air panas dan duduk sendirian di meja makan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Ibu Mirna muncul dari lorong kamar, mengenakan pakaian rumah sederhana. Ia tampak terkejut melihatku sudah duduk di sana. "Kamu bangun pagi sekali," katanya. Aku tersenyum kecil. "Saya tidak bisa tidur." Ia mengangguk, lalu duduk berhadapan denganku. Ada jeda canggung di antara kami. Jeda yang selama ini selalu muncul, tapi hari ini rasanya berbeda. Tidak lagi penuh kecurigaan, melainkan kehati-hatian. Aku menarik napas panjang. "Bu," kataku pelan. "Saya mau minta maaf." Wajahnya terangkat. Matanya menatapku dengan penuh perhatian. "Untuk apa?" "Untuk sikap saya. Untuk pikiran buruk yang saya simpan tanpa dasar. Untuk jarak yang saya buat." Ia tidak langsung menjawab. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh permukaan meja. "Santi," ucapnya akhirnya, "kadang orang terluka bukan karena niat buruk, tetapi karena tidak saling memahami." Mataku terasa panas. "Saya takut," aku mengaku. "Takut kehilangan tempat. Takut dianggap orang luar." Ibu Mirna tersenyum lemah. "Aku pun begitu. Aku takut kehadiranku membuatmu merasa terancam." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Selama ini kami sama-sama takut, namun tidak satu pun yang berani mengatakannya.
Kami terdiam cukup lama. Bukan keheningan yang menyiksa, melainkan ruang bagi perasaan untuk bernapas. Hari itu aku sengaja tidak pergi kemanapun. Aku tinggal di rumah, membantu Ibu Mirna menyiapkan makan siang, mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa kecil Rido, tentang kesalahan-kesalahan kecil yang pernah ia buat sebagai ibu. Aku baru menyadari, selama ini aku hanya melihatnya sebagai ibu mertua, bukan sebagai seorang perempuan yang juga pernah cemas, pernah salah, dan pernah merasa sendiri. Sore hari, Rido pulang lebih awal. Ia terlihat terkejut melihat kami duduk berdampingan di ruang keluarga, berbincang ringan. Kelihatannya aku melewatkan sesuatu, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya. Kami sedang belajar saling mendengar. Ia mengangguk pelan, seolah memahami bahwa sesuatu telah berubah, meski belum sepenuhnya pulih. Malam itu, kami bertiga makan bersama tanpa jarak yang terasa berat. Tidak ada rahasia, tidak ada rencana tersembunyi. Hanya percakapan sederhana yang terasa, jujur. Namun ketika aku kembali ke kamar, aku tahu satu hal. Pemahaman bukan akhir dari perjalanan ini. Ia justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Aku harus belajar mengelola rasa takutku. Belajar bertanya sebelum menyimpulkan. Belajar percaya tanpa harus selalu mengawasi. Beberapa hari ke depan, persiapan kecil terus berjalan. Kali ini aku ikut terlibat, bukan sebagai pusat kejutan, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang sedang belajar memperbaiki diri. Dan di sela-sela itu semua, aku sering terdiam, merenung tentang betapa mudahnya sebuah hubungan retak bukan karena pengkhianatan, tetapi karena asumsi yang dibiarkan tumbuh tanpa klarifikasi. Aku pernah percaya bahwa kecurigaan adalah tanda kewaspadaan. Sekarang aku tahu, kecurigaan tanpa komunikasi hanyalah ketakutan yang mencari pembenaran. Menjelang malam, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Perempuan yang terlihat di sana bukan lagi orang yang sama ketika cerita ini dimulai. Aku belum sepenuhnya pulih. Aku masih belajar. Namun setidaknya kini aku jujur pada perasaanku sendiri. Aku berkata pada bayanganku, aku akan berusaha lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa sungguh-sungguh. Hari itu tiba perlahan, tanpa gegap gempita. Pagi datang dengan cahaya yang terasa berbeda. Matahari menyelinap melalui celah jendela, menimpa lantai kamar dengan hangat yang lembut, bukan menusuk seperti hari-hari sebelumnya. Aku terbangun dengan perasaan tenang yang asing namun menyenangkan. Ini hari ulang tahunku. Bukan angka yang kucari di hari ini. Bukan perayaan. Melainkan perasaan diterima, utuh, dan tidak sendirian. Aku melangkah keluar kamar dan mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Sunyi yang tenang, bukan sunyi yang membuatku gelisah. Aroma masakan samar tercium dari dapur, bercampur dengan wangi bunga yang tidak kukenal. Aku mengikuti aroma itu. Ruang makan berubah. Tidak berlebihan. Tidak mencolok. Namun cukup untuk membuat dadaku menghangat. Ornamen sederhana menghiasi sudut-sudut ruangan. Lampu kecil yang pernah kulihat terpisah kini tersusun rapi, memancarkan cahaya lembut. Ibu Mirna berdiri di dekat meja, merapikan vas bunga. Ketika melihatku, ia tersenyum. "Selamat ulang tahun," katanya. Kata-kata itu jatuh dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tidak sebagai formalitas, melainkan sebagai pengakuan. Rido muncul dari arah belakang, membawa kue sederhana dengan lilin kecil. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku, seolah menunggu reaksiku. Mataku terasa panas. Aku tidak menyangka sesuatu yang direncanakan dalam diam justru bisa terasa sehangat ini. Tanpa kejutan berlebihan, tanpa pesta, hanya kehadiran orang-orang yang memilih tetap tinggal. Aku mendekat, menutup mata sejenak, dan menghela napas panjang sebelum meniup lilin. Dalam hati, aku tidak memanjatkan permintaan besar. Aku hanya berharap, semoga aku terus berani memilih percaya. Kami duduk bersama, mengobrol ringan, tertawa kecil. Tidak ada beban masa lalu yang diungkit. Tidak ada rasa curiga yang mengendap. Sesekali, aku mengamati mereka diam-diam. Ibu Mirna yang kini tidak lagi terasa asing. Rido yang tampak lebih terbuka. Dan diriku sendiri, yang akhirnya mau membuka ruang di dalam hati. Setelahnya, aku berdiri di ruang tamu,
menatap sudut rumah yang sempat dipenuhi kecurigaanku. Aku tersenyum getir. Rumah ini tidak berubah. Yang berubah adalah caraku memandangnya. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk menjaga diriku dari luka yang belum tentu ada, hingga lupa bahwa cinta juga membutuhkan keberanian. Aku menoleh ke arah mereka dan berkata pelan, "Terima kasih." Ridho mendekat. Untuk apa? Untuk tidak menyerah padaku, meski aku sulit dipercaya. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Rumah itu bukan tentang tidak adanya salah, Santi, tapi tentang tetap tinggal dan memperbaiki. Kalimat itu kuingat baik-baik. Malam tiba. Lampu-lampu kecil menyala satu persatu, bukan sebagai simbol kejutan, melainkan sebagai tanda bahwa kegelapan bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Aku duduk sendirian sejenak, merenungkan perjalanan beberapa hari terakhir. Dari kecurigaan, dari ketakutan, dari pikiran-pikiran yang kubiarkan tumbuh liar tanpa kendali. Aku belajar satu hal yang sederhana namun sering dilupakan. Komunikasi bukan kelemahan. Kepercayaan bukan kebodohan. Dan cinta tidak selalu harus dibuktikan dengan kecurigaan. Kadang, ia hanya meminta kita untuk mendengar. Ketika akhirnya aku kembali ke kamar malam itu, aku merasa rumah ini benar-benar bernapas lagi. Tidak ada lagi sudut yang terasa dingin. Tidak ada lagi keheningan yang mengancam. Yang tersisa hanyalah ruang untuk terus belajar. Belajar menjadi istri yang tidak hanya mencintai, tapi juga mempercayai. Belajar menjadi menantu yang tidak hanya sopan, tapi juga memahami. Dan belajar menjadi diriku sendiri, tanpa membebani dunia dengan ketakutan yang belum tentu nyata. Aku memejamkan mata dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa pulang. Tamat.